Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Mahmudi dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kampus Sekolah Tinggi Islam Kendal kampus 2 di Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami, yaitu makalah mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Perkembangan Psikologi Remaja pada usia 15-18 tahun. Untuk mata kuliah yang diampu oleh dosen Ibu Iva Nurlaila MS MPD. Langsung saja ke materinya. Untuk materi yang akan kelompok 5 bawakan kurang lebih, yang pertama adalah pengertian masa remaja yang akan dipresentasikan oleh sahabat saya Muhammad Anwarul Nuha, dan yang kedua adalah aspek perkembangan remaja yang akan dibawakan oleh Mas Rovendi, dan yang ketiga adalah perubahan masa remaja yang akan dipresentasikan oleh Farul Jalaluddin. Untuk yang keempat yaitu minat remaja dan bahaya umum masa remaja yang akan dipresentasikan oleh Mas Bagus Sajiwo. Waktu dan tempat agar tidak kelamaan, waktu dan tempat saya persilahkan untuk yang berpresentasi. Silakan. Terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya, atas kesempatannya. Dari awal sampai akhir kami dari kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati kalian semua. Kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noor Ulinga dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 5 dari dosen pengampau Ibu Iva Nurlaila MPD, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Psikologi Remaja pada usia 15-18 tahun. Langsung saja untuk subbab yang pertama, yaitu pengertian masa remaja. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Istilah ini menunjuk masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan. Biasanya mulai dari usia 14 sampai usia 14 pada pria dan usia 12 tahun pada wanita. Batasan remaja dalam hal ini adalah usia 10 tahun sampai dengan 19 tahun menurut klasifikasi WHO. Kata itu menurut remaja sendiri adalah kelompok minoritas yang punya warna tersendiri dan punya dunia tersendiri yang sukar dijamah oleh orang tua. Karena remaja berasal dari bahasa Latin atau kata bendanya adolescentia yang berarti remaja. Dengan mengatakan poin-poin sebagai berikut. Secara psikologis masa remaja, yang pertama, usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Yang kedua, usia di mana anak tidak merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada pada tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya masyarakat. Untuk yang ketiga, integrasi dalam masyarakat dewasa mempunyai banyak aspek efektif. Yang keempat,
kurangnya lebih berhubungan dengan masa pubertas. Yang kelima, transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkan untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa. Salah satu pakar psikologi perkembangan, Elizabeth, menyatakan bahwa masa remaja ini dimulai pada saat anak mulai matang secara seksual dan berakhir pada saat ia mencapai usia dewasa secara hukum. Masa remaja terbagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Masa remaja awal dimulai saat anak-anak mulai matang secara pada umur 13 sampai 17 tahun. Sedangkan masa remaja akhir meliputi periode setelahnya sampai dengan 18 tahun, yaitu usia di mana seseorang dinyatakan dewasa secara hukum. Ya, terima kasih. Bila ada kesalahan atau kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofendi dari kelompok 5, ingin menerangkan tentang aspek-aspek perkembangan remaja, di mana meliputi ada perkembangan fisik dan perkembangan psikis, yang meliputi tentang suatu emosi, bahasa, moral, dan agama. Pertama adalah perkembangan fisik, di mana perkembangan remaja pertumbuhan yang tampak jelas adalah perubahan fisik. Tubuh berkembang sehingga mencapai bentuk tubuh yang dewasa. Dalam perkembangan ini terdapat ada perkembangan seksualitas remaja dan ditandai dengan ciri-ciri seks primer dan sekunder. Ciri-ciri seks primer pada remaja ditandai dengan cepatnya pertumbuhan testis yang pada tahun pertama dan kedua kemudian tumbuh secara lebih lambat. Dan yang kedua, ciri-ciri seks sekunder pada remaja dengan tumbuhnya rambut, pupik atau bulu kopak di sekitar kemaluan dan lain-lain. Dan yang kedua adalah perkembangan psikis. Perkembangan psikis ini merupakan ada aspek-aspek tertentu, aspek intelektual, aspek sosial. Terus aspek intelektual adalah pada remaja bermula pada umur 11 sampai 12 tahun remaja dan terikat pada realitas fisik yang konkret. Remaja mulai mampu berhadapan dengan aspek-aspek yang hipotesis dan abstrak dari realitas. Dan yang kedua adalah aspek sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan. Dan ini merupakan ciri-ciri yang penyesuaian sosial remaja, diantaranya ada yang ada di lingkungan keluarga, menjalin hubungan yang baik, di lingkungan sekolah bersikap respek dan mentaati peraturan, di lingkungan masyarakat respek terhadap hak-hak orang lain. Yang ketiga adalah aspek emosi atau afektif. Perkembangan aspek emosi berjalan konstan kecuali pada masa remaja awal 13 sampai 14 tahun dan remaja 15 sampai 16 tahun. Pada remaja awal ditandai oleh rasa optimisme dan keceriaan dalam hidupnya. Yang keempat adalah aspek bahasa. Aspek bahasa adalah meningkatkan kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi lisan, tulisan, maupun menggunakan tanda-tanda atau isyarat.
Yang kelima adalah aspek moral. Aspek moral abad-abad pada remaja menurut Derry Goldberg menepati tingkat 3 pasca konvensional stadium 5, merupakan tahap orientasi terhadap perjanjian antara remaja dengan lingkungan sosial. Dan keenam adalah aspek agama. Aspek agama ini merupakan pemahaman remaja dalam beragama sudah semakin matang maupun berpikir abstrak, memungkinkan remaja untuk dapat mentransformasikan keyakinan beragama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Jalaluddin, akan melanjutkan materi dari saudara Rufendi, yaitu tentang perubahan selama remaja. Adapun perubahan selama remaja itu terjadi 6 perubahan. Yang pertama perubahan fisik, yang kedua perubahan intelek, yang ketiga perubahan emosi, yang keempat perubahan sosial, yang kelima perubahan moral, dan yang terakhir perubahan kepribadian masa remaja. Adapun perubahan fisik yaitu meliputi fisik seorang remaja yang berubah dari misalnya suara yang semakin membesar, semakin keras, dada yang semakin bidang bagi laki-laki, untuk perempuan yang semakin membesar itu. Kemudian yang kedua yaitu perubahan intelek, dari mana seorang remaja mampu berpikir sistematis terhadap hal-hal atau objek-objek yang bersifat konkret, dan juga bersifat sistematis pada hal yang bersifat abstrak. Yang ketiga yaitu perubahan emosi. Umumnya pada masa remaja ini emosi seorang remaja semakin meningkat, jadi emosinya tidak labil seperti halnya ketika masih kecil. Yang keempat perubahan sosial, yaitu ia sudah tidak lagi dianggap seperti anak-anak karena fisiknya yang begitu cepat berubah. Ia sudah menyerupai orang dewasa. Maka seorang remaja diharapkan juga bersifat seperti orang dewasa. Yang kelima yaitu perubahan moral. Perubahan moral terjadi kontrol tingkah laku moral dari luar menjadi dari dalam. Yaitu pada masa ini seorang remaja diharapkan untuk mempunyai nilai-nilai moral sebagai landasan tingkah laku moralnya sendiri. Dan yang terakhir yaitu perubahan kepribadian masa remaja. Pada perubahan ini cenderung untuk memperbaiki dirinya, mulai dari penampilan diri, kepatutan seksual, nama dan julukan, hubungan dengan keluarga, kreativitas, dan juga cita-cita. Nah, itulah tadi perubahan-perubahan selama remaja. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya Muhammad Bagus Sajiwo dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang minat remaja dan bahaya umum pada remaja. Minat remaja diantaranya 1. Minat rekreasi seperti permainan dan olahraga. 2. Minat sosial seperti pesta, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, menolong orang lain, peristiwa dunia, dan kritik dan pembaruan. 3. Minat pribadi, minat pada penampilan diri, minat pada pakaian, minat pada prestasi. Bahaya umum pada remaja. 1. Tidak bertanggung jawab dalam menyepelekan tugas-tugas sekolah dengan lebih memilih bersenang-senang dan mendapat dukungan sosial. 2. Sikap yang terlalu pede dan agresif. 3. Perasaan tidak aman sehingga remaja cenderung patuh terhadap kelompoknya. 4. Merasa ingin pulang jika berada pada lingkungan yang tidak dikenal. 5. Perasaan menyerah. 6. Terlalu banyak berhayal. 7. Mundur ke tingkat perilaku sebelumnya untuk menarik perhatian. 8. Menggunakan ego defense, rasionalisasi, proyeksi, berhayal, dan memindahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.